Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani SSI MSc. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Dasar 2, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode mata kuliah 026 MKWP 2.01 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan dasar ilmu pengetahuan murni dan terapan, di mana mata kuliah ini secara umum mempelajari tentang dasar-dasar kelistrikan, kemagnetan, dan gelombang elektromagnetik. Dalam perkuliahan ini akan membahas tentang operasi vektor, muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, hambatan dan arus listrik, rangkaian arus searah, kemagnetan, induksi elektromagnetik, osilasi elektromagnetik dan rangkaian arus bolak-balik, serta gelombang elektromagnetik. Adapun sistem pembelajaran yang saya terapkan adalah DIA, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 3 aspek utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, dari CPMK akan diturunkan menjadi sub CPMK. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, aspek pengetahuan. Dan yang ketiga, aspek keterampilan umum. Aspek sikap yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian aspek pengetahuan yaitu mampu melakukan pendalaman dan atau perluasan keilmuan fisika melalui pengembangan teori yang akurat, teruji, dan inovatif. Sedangkan aspek keterampilan umum itu ada 2. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya yang sesuai dengan bidang ilmu fisika. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 9, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar operasi vektor, muatan listrik, gaya listrik, dan medan listrik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori tentang hukum Gauss. Ketiga,
mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar potensial listrik secara komprehensif, mantap, dan mendalam. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar hambatan dan arus listrik secara komprehensif, mantap, dan mendalam. Kelima, mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar rangkaian arus searah secara komprehensif, mantap, dan mendalam. Keenam, mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar kemagnetan secara komprehensif, mantap, dan mendalam. 7. Mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar induksi elektromagnetik secara komprehensif, mantap, dan mendalam. 8. Mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar osilasi elektromagnet dan arus bolak-balik secara komprehensif, mantap, dan mendalam. 9. Mahasiswa memahami pengetahuan dasar gelombang elektromagnet secara komprehensif, mantap, dan mendalam. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 14 yang dapat dilihat pada slide berikut. Referensi yang saya gunakan adalah buku Fisika Dasar Jilid 2 karangan Halliday dan kawan-kawan. Kemudian buku Fisika Dasar Jilid 2 karangan Giancoli, serta buku Fisika Dasar karangan Tipler. Kemudian aspek kedua adalah interaction, yaitu bagaimana interaksi saya kepada mahasiswa serta interaksi antar sesama mahasiswa, di mana metode yang saya gunakan dalam berinteraksi adalah yang pertama, tanya jawab langsung kepada mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi dengan sesama mahasiswa ataupun dosen untuk membahas topik yang relevan dengan materi perkuliahan. Yang ketiga, project based learning atau pembelajaran berbasis project, yang yaitu memberikan mahasiswa project untuk mendorong mahasiswa memecahkan masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan aspek yang ketiga adalah assessment, yaitu proses penilaian untuk mengukur kinerja mahasiswa, di mana penilaian yang saya lakukan itu melalui tes tertulis, tugas individu atau kelompok, dan juga presentasi. Indikator penilaian saya yaitu kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan 10%, UTS dan UAS masing-masing 30%, di mana proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Baik, berikutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini merupakan pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah Fisika Dasar 2. Jadi sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada siang hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak sekalian, dengarkan ya, namanya saya panggil satu persatu. Ana Mustika. Hadir, Bu. Jusnida. Hadir, Bu. Siti Rahdia. Hadir, Bu. Nur Kolbi. Hadir, Bu. Hari ini kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Nah,
minggu lalu kita sudah belajar tentang vektor, kemudian apa lagi? Besaran skala, besaran vektor, besaran skala. Kemudian kita sudah bahas juga apa itu muatan listrik. Ya. Nah, sekarang saya mau ingatkan kembali terkait materi minggu lalu. Ada yang masih ingat apa itu besaran vektor? Saya Bu. Ya. Besaran vektor Adalah adalah fisika. besaran yang memiliki nilai dan mempunyai arah. Ya, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Oke, bagus sekali jawabannya Ana Mustika. Ada yang lain? Ya, Aziz. Besaran yang memiliki dan gaya. Ya, besaran yang memiliki arah dan gaya. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, jadi besaran vektor adalah besaran yang tidak hanya memiliki nilai, tetapi juga memiliki arah. Nah, apa saja yang memiliki arah? Kecepatan, kemudian apa lagi? Gaya, medan listrik. Iya, medan listrik juga ya. Ya, jadi medan listrik itu selain memiliki nilai juga memiliki arah. Selanjutnya, nah kemudian kita juga sudah mempelajari apa itu muatan listrik karena nanti ada kaitannya dengan hukum Coulomb. Ada yang masih ingat apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah Sifat fisik suatu partikel yang menyebabkan partikel tersebut mengalami gaya listrik. sifat fisis suatu partikel yang menyebabkan partikel tersebut mengalami gaya listrik. Ya, bagus sekali jawabannya Anggi. Ada yang lain? Ya, Bismillah. Muatan listrik itu sifat fisik yang menyebabkan mengalami gaya saat ditempatkan dalam medan elektromagnetik atau medan listrik. Sifat listrik yang mengalami gaya ketika ditempatkan oleh medan listrik. Ya, jawabannya benar semua. Jadi muatan listrik itu adalah sifat dasar dari suatu materi yang menyebabkan suatu benda mengalami gaya ketika berada di dalam medan listrik. Iya, bagus sekali ya anak-anak ya. Baik, saya lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang hukum Coulomb. Jadi ada 3 sub CPMK yang ingin kita capai di akhir perkuliahan kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama, mahasiswa dapat menghitung besarnya gaya Coulomb antar muatan titik. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menghitung besarnya gaya Coulomb oleh sejumlah muatan. Jadi mahasiswa dapat menghitung bagaimana kalau misalnya gaya Coulomb itu hanya 2 muatan. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya lebih dari 2 muatan gaya Coulombnya. Itu nanti yang akan kita pelajari. Kemudian sub CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan penerapan hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di akhir perkuliahan ada 3 sub CPMK yang ingin kita capai. Ya. Saya lanjut ya. Nah, hukum Coulomb ini pertama kali ditemukan oleh fisikawan Prancis yang bernama Charles Coulomb. Ini pada tahun 1736 sampai 1806, di mana Charles Coulomb ini menyelidiki gaya listrik, yaitu pada tahun 1780-an dengan menggunakan neraca torsi. Nah, percobaan ini sama persis dengan percobaan yang dilakukan yaitu menggunakan neraca Cavendish dalam penyelidikan gaya gravitasi. Nah, berdasarkan hasil pengukuran dari Coulomb, ini menemukan bahwa besarnya gaya tolak atau gaya tarik antar 2 buah muatan itu berbanding lurus dengan hasil kali muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak
antar keduanya. Nah, jadi kita akan pelajari bagaimana kalau misalnya dua buah muatan itu sejenis muatannya dan bagaimana kalau berlawanan jenis. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kolom bahwa dua muatan sejenis, yaitu muatan yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu akan melakukan gaya tolak menolak. Bisa dilihat di slide-nya. Kalau misalkan dia sama-sama negatif muatan listriknya, maka dia akan saling tolak menolak. Begitupun juga kalau muatan listriknya sama-sama bermuatan positif, ini akan saling tolak menolak. Nah, dua muatan yang tidak sejenis dalam hal ini muatan positif dan negatif itu akan saling tarik menarik. Bisa dilihat di gambar ini. Saya lanjut ya. Nah, kalau memformulasikan gaya tarik atau gaya tolak antara benda yang bermuatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing benda. F sebanding dengan Q1, Q2, bahwa gaya itu sebanding dengan muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda. F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi semakin besar jaraknya, maka gayanya kan semakin kecil atau besar? Kecil, iya. Jadi kalau semakin kecil jaraknya, maka gayanya akan semakin besar. Iya. Kemudian selain pengaruh muatan, ada juga pengaruh medium tempat di mana benda tersebut berada, atau yang disimbolkan dengan K. Ini representasi dari pengaruh medium. Jadi berdasarkan bunyi hukum Kolom bahwa gaya Kolom itu sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, dirumuskan secara matematis F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, kemudian ada representasi dari pengaruh mediumnya. Nah, konstanta K ini menyatakan pengaruh medium atau lingkungan tempat muatan berada. Ini dikaitkan dengan besaran fisis yang disebut dengan permitivitas atau permittivity. Jadi kalau misalnya mediumnya itu berupa ruang bebas atau free space, ini bisa dipahami secara sederhana sebagai ruang hampa. Jadi kalau dia berada di ruang hampa, maka bukan lagi epsilon tapi epsilon 0. Jadi persamaannya itu menjadi konstanta K di ruang hampa K sama dengan 1/4 pi epsilon 0, di mana nilai epsilon 0 itu kalau kita masukkan itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom pangkat 2 per Newton per meter pangkat 2. Kalau misalnya nilai ini kita masukkan ke dalam persamaannya, itu akan mendapatkan hasil atau nilai K-nya itu sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi dari mana nilai K sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9? Itu asalnya dari sini. Masukkan nilai epsilon 0-nya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, pengungkapan hukum Kolom ini akan lebih praktis bila dinyatakan dalam bentuk simbol vektor, di mana gaya itu merupakan besaran vektor. Seperti tadi yang di awal kita sudah bahas, di mana bisa dilihat dari gambar ini vektor posisi masing-masing muatan Q1 dan Q2.
seperti yang yang sudah tadi kita bahas bahwa gaya itu termasuk besaran vektor. Jadi bukan hanya ada nilainya, tapi juga ada arahnya. Jadi kalau misalnya ada dua buah muatan seperti ini, Q1 dengan Q2 masing-masing dengan jaraknya vektor R1 dan vektor R2. Nah, kalau dirumuskan vektor F21 ini artinya bahwa gaya yang dialami oleh muatan Q2 sebagai akibat dari muatan Q1. Makanya persamaannya vektor F21 sama dengan K dikali Q1 Q2 per R21 pangkat 2. Ini dikali dengan R topi. Masih ingat pelajaran vektor? R topi sama dengan vektor R2 dikurang vektor R1 dibagi dengan nilai mutlak dari vektor R2 dikurang vektor R1. Nah, begitupun juga untuk F12, vektor F12. Ini artinya bahwa gaya yang dialami oleh muatan Q1 sebagai akibat dari muatan Q2. Jadi rumusnya ini sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi dengan R12 kuadrat dikali dengan R1 kurang R2 dibagi dengan R1 kurang R2. Tinggal dilihat kalau misalnya di sini ada F21 yang ditanyakan, gaya yang dialami oleh muatan Q2 sebagai akibat dari muatan Q1, berarti di sini R2 dikurang R1. Ini juga R2 dikurang R1. Kalau misalnya ditanyakan hitung berapa misalnya gaya kolom yang dialami oleh muatan Q1 sebagai akibat dari muatan Q2, maka rumusnya menjadi F12. F12 sama dengan K dari Q1 Q2 per R1 kuadrat. Jadi yang di sininya itu R1 dikurang R2. Vektor R1 dikurang vektor R2. Gitu. Bisa dipahami? Nah, ini kalau misalnya hanya terdapat dua muatan. Kalau bagaimana kalau misalnya muatannya banyak lebih dari dua? Misalnya ada 3 atau sampai 10 misalnya. Nah, cara menghitungnya itu dirumuskan dengan persamaan seperti ini. Misalnya kita mau hitung berapa besarnya gaya yang dialami oleh muatan Q1 sebagai akibat dari muatan Q2, Q3, Q4 dan seterusnya misalnya. Nah, bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi F12 F ditambah dengan F13 ditambah dengan F14. Jadi dicari dulu masing-masing F12 nya berapa, F13 nya berapa, F14 nya berapa, nanti dijumlahkan. Caranya sama seperti persamaan yang tadi. Satuan yang digunakan dalam hukum kolom ini dalam satuan sistem internasional. Jadi vektor F ini merupakan besaran gaya kolom. Satuannya adalah Newton. Kemudian epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1, Q2 dan seterusnya itu adalah muatan. Satuannya adalah kolom. R adalah jari-jari. Satuannya meter. Jadi ini satuan-satuan yang digunakan dalam hukum kolom. Ya, ini ada contoh soal 2 nomor. Jadi contoh soal pertama, muatan Q1 sama dengan 2 mikrokolom berada pada jarak 2 meter dan muatan Q2 sama dengan 4 mikrokolom berada pada jarak 4 meter. Berapa gaya yang dilakukan oleh muatan Q1 pada muatan Q2? Kemudian nomor 2,
3 partikel bermuatan disusun dalam satu garis sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hitung gaya kolom pada partikel 3 yang ini ya, partikel 3-nya I sama dengan minus 4 mikrokolom yang disebabkan oleh muatan lain. Nah, saya minta 2 orang untuk maju ke depan mengerjakan soal tersebut. Ada yang bisa kerjakan nomor 1? Yang 1 2 meter. Berarti dia berada pada sumbu, arahnya itu berada pada sumbu X ya, X positif karena hasilnya adalah positif. Kalau misalnya negatif hasilnya berarti dia ke arah sumbu X negatif. Karena ini positif di sini maka X positif kanan. Ya, karena kita asumsikan bahwa X positif itu ke kanan, X negatif ke kiri. Ya. Bisa dipahami? Contoh soal nomor 1 dan 2, yang lain bisa dipahami? Bisa. Ya, oke, terima kasih. Baik, anak-anak, ini ada soal, saya titip tugas ya, 3 nomor, dikerjakan di rumah. Insya Allah dikumpulkan pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Ya. Jadi tugasnya ada 3 nomor. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan materi medan listrik. Nanti materinya saya kirimkan di share upload, nanti dibaca dulu sebelum masuk kuliah. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih.